Shalom, saudara. Di saat yang sukacita ini saya akan menyampaikan mengenai rahasia besar tentang pengadilan di akhir zaman, saudaraku. Ada dua macam pengadilan di akhir zaman, yaitu pengadilan kursi Kristus, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pengadilan tahta putih. Ini yang kedua, saudaraku. Pengadilan kursi Kristus ini untuk menentukan posisi orang-orang kudus di dalam kerajaan surga. Kemudian pengadilan tahta putih adalah untuk mengadili orang-orang yang berdosa yang akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wahyu pasal yang ke-20 kalau saudara membaca. Saudara, kita akan bahas sekilas mengenai pengadilan kursi Kristus terlebih dahulu. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, juga 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ini ketika Tuhan Yesus Kristus datang, maka semua orang mati yang berada di dalam kebenaran sejak awal zaman hingga akhir zaman mereka akan dibangkitkan. Kemudian mempelai wanita anak domba Allah yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari yang sudah kita bahas kemarin, mereka diangkat kemudian diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah itu tibalah saat yang disebut perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara, perjamuan kawin anak domba Allah inilah yang merupakan bahasa implisit, bahasa tersirat dari pengadilan kursi Kristus. Saudaraku, secara eksplisit memang Alkitab tidak menulis di mana letak pengadilan kursi Kristus. Hanya Rasul Paulus pernah menuliskan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Dan pelaksanaan pengadilan kursi Kristus ini, saudaraku, ternyata adalah ketika perjamuan kawin anak domba. Saat perjamuan kawin anak domba itu, saudaraku, ditentukan mempelai ini merupakan satu kedudukan tertinggi, saudaraku, yang berada di tabut perjanjian Allah, berada di surga pada posisi yang terbagus, tertinggi. Kemudian yang kedua adalah keluarga mempelai atau keluarga kerajaan Allah. Ini adalah orang-orang kudus yang meninggal kemudian dibangkitkan, dan posisi rohani mereka berada pada level ruang kudus dari bait suci Allah. Kemudian yang ketiga, ditentukan juga mereka yang merupakan warga kerajaan Allah. Jadi saudaraku, mempelai ini adalah yang dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Kemudian ayat selanjutnya dinyatakan, berbahagialah mereka yang diundang di dalam perjamuan kawin anak domba Allah itu. Saudaraku, orang-orang yang diundang di dalam perjamuan kawin anak domba Allah ini adalah keluarga mempelai dan juga warga kerajaan surga. Saudaraku, jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu pengadilan kursi Kristus ini sudah ditetapkan. Posisi-posisi kedudukan-kedudukan orang kudus dari awal zaman hingga akhir zaman, bahkan mempelainya sudah ditetapkan posisinya oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah pengadilan kursi Kristus. Jadi sama sekali Alkitab tidak menggambarkan satu bentuk kengerian di dalam pengadilan itu, karena pengadilan kursi Kristus ini memang sebetulnya di dalam bahasa aslinya, saudaraku, dalam bahasa Greeknya, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus.
tahta pengadilan di sini, ini di dalam bahasa Greeknya ini disebut bema, saudaraku. Jadi bema itu merupakan satu kursi pengadilan, saudaraku. Satu kursi pengadilan yang menentukan ketika seorang pelomba itu menang dan akan memperoleh hadiah. Jadi saudaraku, bema itu satu kursi pengadilan untuk menentukan hadiah. Misalnya dulu pada saat Olimpiade, saudaraku, hakim yang menetapkan pemenang-pemenang Olimpiade tersebut itu disebut, saudaraku, duduk di bema, di satu pengadilan, saudaraku, di satu pengadilan khusus, tahta pengadilan, saudaraku, yang di sini dipakai pula ketika menyatakan tahta pengadilan Kristus, sebab kita semua harus menghadap bema Kristus, tahta pengadilan Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu sudah ditetapkan, saudaraku, orang yang masuk di dalam kerajaan surga dengan posisi-posisinya, mempelai, kemudian keluarga mempelai atau keluarga kerajaan surga, kemudian warga kerajaan surga. Mereka yang duduk berada di posisi tertinggi, yaitu tabut perjanjian Allah, ruang maha kudus, itu mempelai. Kemudian mereka yang berada di posisi yang kedua, yaitu posisi ruang kudus, itulah keluarga mempelai. Itu orang-orang yang mati kemudian dibangkitkan, tetapi level rohani mereka mencapai kepada level ruang kudus dari bait suci Allah. Kemudian yang lain, saudaraku, ini adalah warga kerajaan Allah. Ini adalah orang-orang, saudaraku, yang level rohaninya berada di pelataran bait suci Allah. Tapi ini semuanya sudah bagus, karena semuanya adalah surga. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ini sudah diberikan posisi jelas. Jadi nanti tidak dihakimi lagi ketika nanti ada pengadilan tahta putih, saudara. Jadi kalau sering ada film yang menggambarkan ketika pengadilan itu digelar, kemudian yang satu dibelokkan ke neraka, yang satu dibelokkan ke surga, saudaraku. Itu tidak begitu ya, saudaraku, kurang tepat film itu, saudaraku. Karena orang-orang yang benar, yang berada di dalam jalur kebenaran sejak awal zaman hingga akhir zaman, sudah dibangkitkan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang, kemudian sudah diberikan posisi pasti. Saudara, tidak diadili lagi, tapi diberikan posisi pasti ketika perjamuan kawin anak domba Allah, ketika pengadilan kursi Kristus terjadi, ketika bema Kristus ini dibuka, pengadilan untuk menentukan hadiah bema itu, saudaraku. Jadi saudaraku, jangan menjadi salah ya, saudaraku. Orang yang benar itu sudah ditentukan pasti masuk Yerusalem baru, tidak harus melalui pengadilan tahta putih, saudaraku. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang benar sejak awal zaman hingga akhir zaman, mereka akan dibangkitkan pada saat Tuhan datang. Dan ketika itu pula sudah ditentukan posisinya di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pengadilan yang pertama, pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus, atau di dalam bahasa kitab Wahyu disebut juga sebagai perjamuan kawin anak domba Allah. Itulah wujud dari pengadilan kursi Kristus. Saat itulah Tuhan menentukan siapa yang ada di ruang Maha Kudus, siapa yang berada di ruang kudus, dan siapa yang berada di pelataran. Ketika perjamuan kawin anak domba Allah itu, mereka sudah ditentukan posisinya. Jadi saudaraku, bentuk pengadilan kursi Kristus ini, bahasa rohaninya adalah perjamuan kawin anak domba. Sesuatu yang indah, bukan ancaman yang mengerikan, saudaraku. Jadi saudaraku, ini pengadilan kursi Kristus. Kemudian kita akan masuk di dalam pengadilan tahta putih. Kita akan baca Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 mulai. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar,
dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, ini saya terangkan kepada saudara yang masuk di dalam pengadilan tahta putih Wahyu pasal 20 ayat 11 ini adalah mereka yang bangkit di dalam kebangkitan kedua. Di manakah letak kebangkitan kedua itu, saudaraku? Kebangkitan kedua itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, Tuhan Yesus datang tadi sebelum kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Kemudian orang mati dibangkitkan, mempelai diubahkan, perjamuan kawin anak domba Allah. Kemudian saudaraku, bersama-sama orang kudusnya menguasai bumi selama 1000 tahun damai, di mana pada saat itu iblis si ular dipenjara di satu jurang maut selama 1000 tahun. Kemudian orang-orang lain pada saat itu tidak dibangkitkan. Coba kita akan membaca ini di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 mulai. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 5, perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama, saudaraku. Jadi kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang kudus bersama dengan diangkatnya mempelai di padang belantara pengungsian, kemudian menyongsong Tuhan, perjamuan kawin anak domba Allah, kemudian sudah itu menguasai kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Tetapi ketika kerajaan 1000 tahun damai ini terjadi, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, siapa yang bangkit dalam kebangkitan kedua? Kebangkitan kedua ini adalah kebangkitan untuk orang-orang yang tidak benar, kebangkitan untuk orang-orang yang tersesat, kebangkitan dari roh arwah yang tidak benar nanti akan dibangkitkan di dalam kebangkitan yang kedua.
waktunya adalah sesudah kerajaan 1000 tahun damai, tepatnya bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut. Oleh karena itu kemudian nanti pada saat kebangkitan kedua itu terjadi, saudaraku, roh arwah kebangkitan orang-orang yang sesat itu akan dihasut dari iblis, dari seluruh penjuru bumi, dari keempat penjuru bumi, untuk melakukan peperangan yang paling besar yang namanya perang Gog dan Magog. Akibat perang tubuh kebangkitan, perang tubuh yang sudah di dalam bentuk tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kebangkitan orang kudus, Tuhan Yesus bersama orang kudus yang berada di kerajaan 1000 tahun damai, bersama tubuh kebangkitan orang-orang sesat dan iblis yang baru saja dibangkitkan. Ketika berakhir masa 1000 tahun damai itu, kemudian terjadilah perang yang terbesar di semesta alam, namanya perang Gog dan Magog. Pada saat perang Gog dan Magog itu, langit dan bumi menjadi lenyap. Oleh karena itu, Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 dikatakan di sini, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Saudara, ini karena dasarnya perang roh arwah, perang tubuh kebangkitan, saudaraku, itu sampai mengakibatkan lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kemudian berdirilah pengadilan tahta putih. Saudara, pengadilan tahta putih ini bukan disebut sebagai bema ya saudaraku, tapi ini pengadilan untuk menghukum, saudaraku. Di sana disebut tron as, saudaraku. Jadi merupakan satu tahta tronos, saudaraku, satu tahta pengadilan untuk menghakimi atau menghukum, saudaraku. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 saya akan membacakan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku, jadi orang-orang yang bangkit di dalam kebangkitan yang kedua, orang-orang yang bangkit, roh arwah yang bangkit di dalam kesesatan, mereka akan bangkit kemudian diadili di pengadilan tahta putih ini. Tetapi orang-orang kudus yang sudah diberikan posisi di surga, mempelai, kemudian keluarga mempelai dan keluarga kerajaan Allah, kemudian juga warga kerajaan Allah, saudaraku, yang sudah ditentukan posisinya ketika Tuhan Yesus datang di perjamuan kawin anak domba, mereka tidak lagi masuk di penghakiman tahta putih ini, saudaraku. Penghakiman tahta putih ini khusus untuk menghakimi roh arwah yang tersesat. Oleh karena itu di sini dikatakan dibuka kitab-kitab lain. Saudara, di bumi ini ada banyak kitab, saudaraku. Saya tidak akan menyinggung itu, saudaraku. Akan tetapi mereka nanti akan dihakimi menurut kitab-kitab itu dan menurut kitab kehidupan. Saudaraku, mereka, saudaraku, di luar kebenaran nanti akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala selamanya. Penghakiman di sini, dan orang-orang mati dihakimi. Ini bahasa Greeknya disebut kreno, dihakimi, diputuskan untuk dihakimi, diputuskan untuk dihukum. Ini kreno, saudaraku. Jadi di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 dan selanjutnya, pengadilan tahta putih ini adalah pengadilan untuk roh arwah dari orang-orang yang tersesat, dari roh arwah dan orang-orang yang tidak benar hidupnya. Saudaraku, mereka akan bangkit di dalam kebangkitan yang kedua bersama dengan dilepasnya iblis dari jurang maut, saudaraku. Jadi setelah 1000 tahun damai itu berakhir, iblis dilepas dari jurang maut.
Alkitab menuliskan. Kemudian pada saat itu juga, saudaraku, roh arwah dari orang-orang yang tersesat, mereka juga akan dibangkitkan, saudaraku. Kemudian akan terjadi satu yang luar biasa, bahwa roh arwah dari orang-orang sesat itu akan dihasut oleh iblis untuk melakukan peperangan yang maha besar melawan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan tubuh kebangkitan orang-orang kudus yang sudah menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Dan peperangan itu yang menyebabkan langit bumi lenyap, tidak ditemukan lagi tempatnya, saudaraku. Jadi, saudaraku, penghakiman tahta putih, pengadilan tahta putih ini adalah satu pengadilan yang diberikan kepada orang-orang yang tersesat. Jadi kalau selama ini ada film yang menggambarkan hari penghakiman itu, saudaraku, yang satu diseret ke neraka, yang satu dibawa naik ke surga, saudaraku, itu kurang tepat ya, saudaraku, karena bukan seperti itu kejadiannya. Orang-orang benar itu sudah masuk di dalam pengadilan kursi Kristus, sudah pasti masuk surga. Sudah ditentukan posisinya di dalam kerajaan surga. Ruang kudus, ruang maha kudus, ruang kudus dan pelataran, mempelai, keluarga kerajaan Allah dan warga kerajaan Allah, itu sudah ditentukan. Jadi surganya orang Kristen itu 3 tingkat ya, saudaraku, yaitu sesuai dengan polanya yang adalah tabernakel, maka surganya orang Kristen itu 3 tingkat. Ruang maha kudus, itu di sana ada mempelai dan Tuhan Yesus. Kemudian ruang kudus, di sana ada orang-orang kudus. Kemudian pelataran, di sana ada warga kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulang sekali lagi bahwa 2 macam penghakiman. Yang pertama itu, saudaraku, pengadilan kursi Kristus. Ini sama sekali tidak ditulis secara eksplisit di dalam kitab Wahyu, karena memang itu bukan satu pengadilan untuk menghukum, tetapi justru itu satu bahasa Jawanya begitu, andromino, pemberian hadiah. Kalau dalam bahasa Yunaninya ini disebut sebagai bema, pemberian hadiah. Semacam kalau dahulu, saudaraku, itu hakim yang memberikan hadiah kepada pemenang-pemenang saat olimpiade. Saudaraku, itulah bema. Hakim yang memberikan hadiah untuk para pemenang, itu bema. Pengadilan kursi Kristus itu ditulis sebagai bema, saudaraku. Artinya satu pemberian hadiah kepada orang-orang kudus, saudaraku. Itu jadi orang-orang benar itu sudah pasti, saudaraku, dibangkitkan, kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, kemudian sudah pasti masuk Yerusalem baru, nggak perlu lewat pengadilan tahta putih ini, saudaraku. Yang lewat pengadilan tahta putih ini adalah mereka yang bangkit di dalam kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang yang hidupnya tersesat, roh arwah yang tersesat, yang terbawa oleh arusnya iblis, yang terbawa oleh arusnya iblis dari awal zaman hingga akhir zaman. Mereka akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua, saudaraku. Mereka membawa kitab-kitab lain. Saya tidak perlu menyebut kitab-kitab itu apa, saudaraku, tapi saudara tahu di dunia ini banyak kitab, saudaraku. Berdasarkan kitab itu mereka nanti akan dihakimi. Dihakimi itu artinya akan dihukum. Kalau di sini dikatakan kreno, saudaraku, akan ditetapkan hukuman bagi mereka, saudaraku, seberapa besar derajat hukuman yang akan mereka terima nanti di neraka, saudaraku. Itu ditentukan di pengadilan tahta putih ini. Artinya dihakimi, diputuskan penghakimannya, kreno, saudaraku, diputuskan penghakimannya pada saat pengadilan tahta putih ini terjadi, saudaraku. Jadi saat ini saya menjelaskan mengenai 2 macam pengadilan, yaitu pengadilan kursi Kristus. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Ini sudah ditentukan siapa yang menjadi mempelai, siapa keluarga mempelai, dan siapa warga kerajaan surga. Kemudian baik mempelai
kemudian keluarga mempelai keluarga kerajaan surga, dan warga kerajaan surga, mereka semua akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian sesudah itu mereka itu sudah dipastikan, saudaraku, orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus datang, saudaraku, itu sudah dipastikan masuk surga Yerusalem baru. Itu sudah pasti, tidak akan perlu lewat pengadilan tahta putih ini, saudaraku. Jadi pengadilan tahta putih ini adalah pengadilan untuk roh arwah orang-orang tersesat yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, bersamaan dengan dilepasnya iblis, kemudian perang Gog Magog terjadi, saudaraku. Kemudian sesudah itu diadakan pengadilan tahta putih ini untuk menentukan derajat hukuman mereka di neraka berdasarkan kitab-kitab yang mereka bawa, juga berdasarkan kitab yang dibawa oleh Dia yang duduk di atas tahta putih itu, saudaraku. Jadi demikian kiranya menjadi jelas. Jadi film yang menggambarkan itu, saudaraku, penghakiman yang satu diseret-seret ke neraka, yang satu dibawa naik ke surga. Itu bukan seperti itu, saudaraku. Itu kurang tepat ya, saudaraku. Ya, maksud dari sutradara pembuat film itu sudah baik, tapi kurang tepat, karena kejadian sesungguhnya nanti mereka yang sudah dibangkitkan Tuhan Yesus itu mereka sudah dipastikan, saudaraku, menguasai kerajaan 1000 tahun damai, mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, dan sudah dipastikan masuk surga yang kekal, Yerusalem baru. Saudaraku, mereka tidak perlu masuk di dalam pengadilan tahta putih ini, saudaraku. Tidak perlu, saudaraku. Tidak perlu sampai buka-buka kitab lain. Sudah dihakimi, saudaraku. Sudah diberi kedudukan ketika perjamuan kawin anak domba Allah, ketika menghadap pengadilan tahta Kristus, bema Kristus, mereka sudah mendapatkan satu posisi yang pasti. Jadi, saudaraku, penghakiman tahta putih yang sering difilmkan itu sebetulnya itu menentukan derajat hukuman bagi mereka yang akan dilemparkan ke neraka saja, bukan yang dari sana ke surga. Tidak ada, saudaraku. Jadi dari pengadilan tahta putih itu nggak ada yang dibawa ke surga, nggak ada. Semua dilemparkan ke neraka. Sudah baca semua ayatnya ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kiranya ini menjadi berkat bagi saudara, saudara menjadi jelas, kemudian semakin mengerti firman Tuhan, semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika mati pun langsung akan masuk di paradise atau firdaus, saudaraku, satu tempat yang nyaman, saudaraku. Kemudian nanti ketika Tuhan Yesus datang, nanti dipastikan juga dibangkitkan. Kemudian perjamuan kawin anak domba, kemudian menguasai kerajaan 1000 tahun damai, dan kemudian dipastikan masuk di dalam Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Kita tidak perlu takut dengan pengadilan tahta putih, karena kita tidak akan ke sana. Saudaraku, dalam nama Yesus kita tidak akan masuk di pengadilan tahta putih ini. Kalau kita sudah percaya, kita sudah ikut Tuhan Yesus, saudaraku, kita tidak akan masuk di pengadilan tahta putih. Pengadilan tahta putih ini untuk mereka yang membawa kitab-kitab lain. Saudaraku, jadi demikian. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.